Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu nikmat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin umat Islam dan merupakan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, puasa dihadirkan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sudah tentu tujuan puasa agar manusia mencapai tujuan, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ibadah adalah mengajak manusia supaya menjadikan dirinya manusia yang bertakwa. Sehubungan dengan ini, maka seharusnya kita akan semakin aktif untuk taat kepada Allah secara terus-menerus dan berkeinginan untuk mencapai tujuan, yaitu takwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat ini jelas bahwasanya puasa adalah sarana untuk bersusah payah agar kemudian bisa mencapai sebuah tujuan, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sinar takwa inilah kita bersedia untuk bersusah payah menahan keinginan nafsu, baik itu makan, minum, serta perbuatan-perbuatan yang lainnya yang dapat merusak atau membatalkan ibadah puasa. Karena hanya dengan bersusah payah dan mujahadah, maka satu tujuan akan tercapai dan cita-cita akan terrealisasi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 5 sampai dengan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Takwa juga berarti menjaga dan memelihara kesucian dan kebersihan hati, ruh, dan jiwa, serta anggota tubuh dari segala dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, ia berkata, telah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab,
Orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, Ittaqullaha haitsu ma kunta, yang artinya bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surah An-Nahl ayat 128, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ma'alladina taqaw walladina hum muhsinun, yang artinya sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Perlu kita ketahui bahwasannya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, yang artinya sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 26, Bismillahirrahmanirrahim, wa libasut taqwa dzalika khair, yang artinya sebaik-baik busana adalah takwa. Pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Quran menyoroti masalah puasa dan menjadikan puasa itu sebagai sarana untuk mencapai sebuah tujuan, yakni takwa. Jika manusia telah mencapai kematangan puasa dan meniti jalan di atas jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggapai takwa, maka dengan takwa inilah manusia akan menjadi mulia. Muslim sejati adalah muslim yang selalu aktif mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga selalu bersedia untuk berjuang demi meraih derajat takwa. Karena takwa merupakan tujuan dari sebuah ibadah. Sebab dengan takwalah maka pondasi manusia tetap kokoh, dan dengan takwalah manusia akan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama tidak membedakan orang itu karena kekayaannya, keturunannya, jabatannya, atau asal-usulnya. Tetapi agama membedakan orang itu karena takwanya. Kemuliaan dalam Islam terletak dalam takwa. Oleh karena itu, Islam menunjukkan keutamaan berpuasa untuk mendapatkan derajat takwa. Akan tetapi, tingkatan takwa itu tidak akan mampu dicapai kecuali dengan ilmu yang bermanfaat, karena ilmu merupakan satu hal dan masalah yang menentukan kualitas sebuah ibadah. Untuk itu, mari kita selalu aktif untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, yaitu dengan banyak-banyak mengkaji ilmu. Menurut kami, ilmu itu lebih utama daripada ibadah, karena ibadah manfaatnya hanya kembali kepadanya saja, sedangkan ilmu manfaatnya adalah untuk manusia yang lebih luas. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan semua amal ibadah kita, baik itu sholat, membaca Al-Quran, zikir, serta ibadah yang lain yang kita kerjakan pada bulan Ramadan ini, bisa mengantarkan kita semua kepada nilai dan tujuan dari ibadah itu sendiri, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dan beribadah lagi di bulan-bulan Ramadan berikutnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pembelajaran buat kita semua, terkhusus kepada diri saya pribadi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.